Jorge Martin tiba di Aragon dengan tertinggal 5 poin dari Francesco Bagnaia di klasemen sementara pembalap MotoGP. Namun kemudian meninggalkan Aragon dengan keunggulan 23 poin. Selain karena Bagnaia tidak mendapatkan poin, keunggulan tersebut didapat berkat konsistensi Martin yang terus berlanjut. Dalam 6 balapan sejak jeda musim panas, Martin selalu finish di posisi kedua, termasuk 2 balapan di Aragon akhir pekan ini. Martin berada di posisi kedua di bawah Marc Marquez di Aragon, tetapi juga lebih baik dari pembalap lainnya sehingga ia berada di posisi yang cukup nyaman. Martin mengaku takjub dengan kecepatan Marquez di awal pekan ini. Bahkan sudah mencoba untuk menutup jarak dengan Marquez di setiap sesi latihan untuk mencoba dekat dengannya. Lalu dalam balapan, Martin mengaku ada beberapa poin di mana dirinya mencoba untuk memaksa motornya yang membuatnya melakukan kesalahan dan pada akhirnya tertinggal 10 detik. Martin pun memutuskan hanya mencoba untuk menyelesaikan balapan. Meski begitu, Martin tetap berjuang untuk menjaga konsentrasi agar tidak crash karena berada di tengah-tengah kondisi sirkuit yang licin sangat sulit. Secara keseluruhan, Martin senang dengan akhir pekannya untuk penampilannya, konsistensinya, dan untuk hasil yang diraihnya di klasemen. Selanjutnya, MotoGP akan kembali ke Misano untuk 2 balapan yang berjarak 2 minggu dengan tes setelah balapan pertama. Tahun lalu, Martin meraih kemenangan dominan di sprint dan Grand Prix di sana. Bagnaia yang baru saja pulih dari start buruk mencoba menyalip pembalap Spanyol itu saat ia melebar di tikungan 12 sebelah kiri dengan 5 lap tersisa. Pembalap Italia itu berada tipis di depan tetapi masih di racing line saat ia masuk ke dalam bagian depan pembalap Gresini di tikungan kanan berikutnya. Namun Marquez tidak bisa berbuat apa-apa di bagian dalam dan menabrak bagian belakang motor merah tersebut, menyebabkan para pembalap dan motornya terpental melewati kerikil. Bagnaia tertindih motor GP23 milik Alex Marquez saat mereka terjatuh, untungnya kedua pembalap bisa menjauh. Insiden tersebut langsung diselidiki oleh steward FIM yang kemudian berbicara kepada kedua pembalap secara terpisah setelah balapan. Steward FIM MotoGP memutuskan tidak ada tindakan lebih lanjut dari insiden dramatis antara Francesco Bagnaia dan Alex Marquez pada tahap akhir MotoGP Aragon. Alex dan Bagnaia secara dramatis bersenggolan saat memperebutkan posisi ketiga ketika Alex Marquez melebar di tikungan 12 dengan 5 lap tersisa. Bagnaia yang telah mengejar pembalap Gresini itu berhasil mendahului di depan saat keluar dari tikungan sebelum racing line mereka bersinggungan di tikungan 13. Marquez yang berada di sisi dalam kehabisan ruang dan menyenggol bagian belakang motor Bagnaia, membuat kedua pembalap terjatuh dan mengalami kecelakaan hebat. Di insiden tersebut, Alex mengaku telah kembali ke racing line yang benar dan mengendarai motor di sisi dalam. Lalu di saat itulah Alex merasakan kontak dan motornya terseret melaju lurus. Mengomentari insiden ini, Alex pun berujar siapapun baik dirinya atau Bagnaia bisa saling menyalahkan tapi pada akhirnya tidak ada yang bisa mengubah hasilnya. Bagi Alex, jika ada yang bisa menghindari senggolan itu, Bagnaia lah orangnya. Karena Bagnaia sebenarnya tahu Alex sudah berada di sisi dalam. Alex pun menilai jika Bagnaia sangat cepat, seharusnya bisa saja Bagnaia menyalipnya di lurusan atau sektor yang lain. FIM steward tidak mengambil tindakan lebih lanjut setelah tidak ada pembalap yang dianggap bertanggung jawab atas insiden tersebut. Berbicara lebih dalam kepada MotoGP.com, Marquez mengatakan kondisinya baik-baik saja. Meski mengalami benturan di kaki kiri tetapi tidak ada yang patah. Alex hanya mencoba untuk membuat balapan terbaik, mencoba untuk benar-benar konstan. Meski melakukan beberapa kesalahan kecil seperti yang dilakukan semua pembalap lainnya karena lintasan sangat licin. Kemudian bersenggolan dengan Bagnaia. Alex sangat tidak mengharapkan terjadinya senggolan itu karena sendirinya tidak melihat Bagnaia. Ditanya tentang keputusan steward, Marquez menegaskan bahwa ia merasa Bagnaia seharusnya memberikan lebih banyak ruang. Kecelakaan tersebut membuat sang juara bertahan Bagnaia kini tertinggal 23 poin dari pesaingnya Jorge Martin yang berada di posisi kedua di belakang saudara dan rekan setim Alex, Marc Marquez pada hari Minggu.
Alex Marquez bertabrakan dengan pembalap pabrikan Ducati saat balapan menyisakan 6 lap lagi. Ketika mereka sedang memperebutkan posisi podium terakhir dan kontak di tikungan 13 membuat mereka berdua harus keluar dari lapangan. Bagnaia terjebak di bawah motor Gresini GP23 saat mereka meluncur keluar lintasan. Sebelum akhirnya dia terlepas saat motor tersebut melintas di atas dirinya di gravel. Kecelakaan itu menyebabkan lehernya sakit akibat benturan, tetapi secara ajaib tidak mengalami cedera serius. Setelah insiden tersebut, Bagnaia dan Marquez dipanggil secara terpisah ke kantor Race Direction. Dan setelah menyampaikan pandangan mereka, keduanya dibebaskan dari hukuman. Namun dalam wawancara setelah balapan, Bagnaia menyalahkan Marquez dengan tegas menggambarkan tindakan pembalap Spanyol itu sangat berbahaya. Bagnaia mengatakan bahwa dirinya heran ada pembalap yang melakukan hal-hal berbahaya seperti itu. Sebab ketika Bagnaia sudah berada di sisi dalam, Bagnaia merasakan ada laju motor yang seolah mendorongnya. Dan Bagnaia pun berkesimpulan Alex Marquez tidak berusaha mengerem sampai membuat Bagnaia terdorong dan terjatuh. Dan yang paling membuat Bagnaia marah adalah data telemetri dari motor Alex. Bagnaia menilai data telemetri Alex menunjukkan bahwa setelah kontak pertama, Alex melaju dengan kecepatan 40 hingga 60% dari putaran gasnya. Yang seharusnya menurut Bagnaia, Alex harusnya berusaha menurunkan putaran gasnya. Tabrakan tersebut sangat merugikan Bagnaia dalam konteks pertarungan kejuaraan karena ia kehilangan posisi lebih jauh dari pesaingnya Jorge Martin dengan pembalap Pramac yang finish di urutan kedua untuk meningkatkan keunggulannya menjadi 23 poin. Bagnaia merasa kesal karena selain kecelakaan itu sendiri, Alex juga tidak berusaha meminta maaf atas apa yang terjadi setelah balapan. Namun dikabarkan motorsport.com beberapa jam kemudian ketika keadaan sudah tenang, kedua pembalap bertemu secara pribadi di dalam truk Ducati untuk menjernihkan suasana di antara mereka. Pertemuan itu hanya antara kedua pembalap dan tidak melibatkan anggota tim lain dan berlangsung kurang dari 5 menit di mana mereka saling bertukar pendapat tentang kejadian tersebut. Pertemuan itu terjadi setelah keduanya berbicara dengan manajer Ducati, Gigi Dall'Igna. Marquez berhasil menyapu bersih kemenangan, meraih pole position di babak kualifikasi, kemenangan di balapan sprint dan kemenangan di MotoGP Aragon hari Minggu. Ini merupakan kemenangan pertamanya dalam hampir 3 tahun terakhir dan kemenangan pertamanya dengan mengendarai Ducati. Kepala kru Marquez, Frankie Carcedi mengatakan timnya melakukan lebih banyak perubahan setup di akhir pekan balap ini daripada pembalap Ducati lain. Sebab kondisi hujan sempat turun namun menjalani sesi kering sehingga tingkat cengkeraman lintasan berubah. Carcedi mengatakan di sesi FP1 dan langsung ke kualifikasi setup sedikit berbeda. Dan di balapan Grand Prix adalah yang tersulit karena tidak ada sesi kering sebelumnya. Carcedi mengaku ada 3 atau 4 sektor tikungan di lintasan yang kurang cengkeramannya. Salah satunya di tikungan 9 dan 10 terlihat basah di sana. Namun Marquez melakukan sesuatu yang sangat berbeda dari rider Ducati lain. Lalu, apa yang membuat Marquez lebih cepat dari para rivalnya? Carcedi mengatakan cara Marquez memasuki corner entry sangat luar biasa. Sebab Marquez mampu membuat perbedaan di corner entry dan bagaimana dia mengatur gas. Saat keluar dari tikungan 15, Marquez tampak mengungguli Pecco Bagnaia dan rider Ducati lain. Yang mana ini adalah pertama kalinya tahun ini motor GP23 mengungguli motor GP24 di tikungan lambat. Itulah salah satu area yang menurut Carcedi Marquez memiliki keunggulan. Selain itu, Marquez memiliki kecepatan yang lebih tinggi saat keluar dari tikungan, yang membuatnya juga sulit memahaminya bagaimana Marquez bisa melakukan itu.